Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Suatu ketika, sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di suatu majelis, lalu terdengarlah suara dari luar yang menghimbau, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apa kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat berkata, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan atau hari kiamat?" Rasulullah melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihatlah sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad." Salam untukmu wahai Muhammad. Assalamu alayka ya jama'atul muslimin. Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Rasulullah berkata, Assalamu lillah ya la'inin. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai makhluk yang terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis? Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Rasulullah bertanya, "Siapa yang memaksamu?" Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, "Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai engkau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang tertiup angin. Oleh karena itu aku datang sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak engkau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada suatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuhku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar-benar jujur, siapakah manusia yang paling engkau benci?" Iblis menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Orang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaan dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti Abu Bakar, menurutmu seperti apa?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyahnya, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur."
Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap dirinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tidak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak solat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membela tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Solat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Solat berjemaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana caramu memakan atau makan? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas di bawah kuku manusia? Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Pezina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat berjemaah atau sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah Maha Pemilik ilmu, pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.